tentang jin aja ya, cerita tentang jin jadi. Cerita tentang jin lu yang edit dah. Ini kalau menurut gua nih kan, kenapa orang dulu itu ngasih dupa? Ya kan nama makanan kecil. Orang Cina. Orang Cina, kayak orang Jawa Kejawen kayak kan suka tuh dia. Dulu kan pakai tempayan nih, gue inget kecil. Tempayan itu bulat, atasnya dikasih nampan, dikasih kopi sama kue kecil. Kalau Cina Sajen lah. pakai sio. Ternyata kembali lagi kita suka naik gunung ya. Kenapa banyak penampakan di gunung Indonesia? Karena ada pohonnya. Kalau di luar negeri gunung es nggak ada gunungnya, tingginya lebih dari kita, sampai 6.000, kita masih 2.000-an. Ternyata tuh pohon, banyak pohon itu, kemenyan itu yang dipakai buat Kemenyan. kan kemenyan itu kan ada kemenyannya juga. Dupa itu. Yang apa yang orang Cina tuh? Iya dupa. Kan lupa juga tuh. Ternyata itu dia makanan dia buat orang-orang, buat mas. Kalau menurut gua nih buat jin yang baik, kalau jin yang jatuh itu urusan Allah lah. Nah dia kan perlu makan juga kayak kita, perlu buang air. Kalau di Berhubungan intim kayak kita juga, tapi kan dia lain alam. Ada sendirilah. kalau di Sumatera, di Medan, Sumatera Utara itu digambar kan misalnya orang-orang dulu ya itu digambar, jadi jin itu diibaratkan Bagi yang bisa ngeliat. mukanya itu di situ digambar. Bagi yang bisa ngeliat. Karena dia sering ngeliat gitu. Iya, Di ya. hutan itu dia sering ngeliat, digambar sama dia di situ sambil ngambil getah kemenyan ini gitu. Makanya kadang-kadang anaknya jadi kayak gitu loh. Kalau menurut gua sama aja kayak manusia, jadi dia yang jorok nih. Jadi gila makan di tempat sampah. Nah dia senangnya tempat-tempat kotor, biasa yang kotor, tempat sampah yang kotor yang lama. Jadi dia di situ. Nah kenapa banyak setan yang di gunung-gunung 2.000-an 3.000-an banyak pohon? Ternyata pas ketika dia musim kering kena matahari keluar getah kan ya. Nah rata-rata kemenyan itu dari pohon. Emang di situ getah kemenyan. Gue pernah ke masjid, kenapa gue pernah ke masjid kan? Waktu Ilham ngadain pengajian deh, pada hari apa malam Jumat dia beli kemenyan. Ya kata gue, buat apaan? Kata gue kan, gue belum tahu. Pas malam Jumat, biasanya kan malam Kamis, malam Jumat kan kayak ya, lu bakar kemenyan buat apaan? Suaminya Kiki juga tuh, ya buat undang geng jin muslim. Ada, gue gak ngerti dah, tahu dah gue nyari-nyari literasi lah. Nah, itu makanan dia kayak ngerokok gitu. Jadi gue kalau ngerokok, kalau kopi gue masih panas gue buka. Gue nggak niatan buat dia, enggak. Lu kalau mau makan aja, yang penting lu niatan baik sama gue nggak akan diganggu. Tapi gue udah baca literasi dulu, nyari bukan ada tuh sekarang mah gitu. Jadi mbahnya ilmu. Itu kalau dulu dipakainya sebelum kenal agama kalau di sana. Jadi kenapa dulu kan emak gue sebelum masuk Islam tuh dari bapak moyangnya kan Kejawen, tempayan bulat, lumayan lah betul, tempayan bulat, ditaruh nampan di atasnya, biasa kan buat tutupan doang biar nggak masuk air ya, pasti ada kutunya itu, karena kan beras dulu kan ya. Nah di atas itu nampan kopi sama kue kecil, tapi itu nggak habis, jadi aromanya doang. Apanya nggak habis? Kemenyan itu? Makanannya nggak habis, nggak ada yang makan, orang nggak makan. Kalau rokok gue nggak tahu ya, gue belum pernah lihat rokok ditaruh terus diisap sendiri. Itu habis sendiri. Kecuali yang Habis kayak sendiri. kemasukan, orang kemasukan, dukun yang ngerokok dimasukin ke dia, dia ngerokok. Gue juga belum bisa. Kalau ini kan nggak, jadi aromanya doang, tapi nggak ada rokok dupa. itu untuk ini. Kalau kita ziarah, ziarah bakar satu taruh, itu habis sendiri. Pasti habis, mati nggak mungkin, tapi habis dia sampai segini aja. Dan herannya nggak mau kalau rokok yang ada filternya, Ya, rokok kretek. Sama Setannya gitu, zaman sama. dulu kali ya. Tapi Tapi gue bilang bukan manusia itu, bangsa yang meninggal, bukan, jadi emang jin gitu. Iya, bukan roh untuk kita yang udah meninggal. itu, Kalau enggak. menurut gua, Lain-lain lagi tuh udah istilahnya udah berapa tingkat ke atas. gua belum nanya waktu itu masih kecil kan. Lah kok kata gua kenapa ditaruh?
sebelum nyokap gue masuk Islam tuh. Jadi pas pindah ke Kayu Manis, rumah bokap gue dijual, dia nikah lagi, bokap gue ngontrak rumah di Kayu Manis juga karena sekolah pada di situ. Akhirnya masuk Islam, nggak ada gituan gitu kan, pindah ke Rawadas beli rumah. Jadi gitu aromanya. Di Islam ada nggak yang begitu-begitu? Ternyata kemenyan bikinnya dari getah pohon sama pohon. Kemenyan, pohon kemenyan. Laku dijual. Buset, mahal. Ini Pohon itu. gaharu lakunya Ekspor, sampai jutaan di Arab sama buat. Iya. Tapi buat Ekspor itu. masa dia ngasih makan jinnya kan? Ternyata bahan jin-jin baku baik. Ternyata jin baik biar rumahnya gak diganggu, didoain juga sama dia. Karena jin Muslim, kalau jin Kristen misalnya kan beda-beda agama tuh. Tapi Tuhannya satu. Setahu gua kalau yang agama yang di resmi di Indonesia. Jadi ya. itu kalau di Samosir kebanyakan tahun 90 ke atas nih, udah 80 kan, 89, 90 itu udah nggak ada. Udah mulai masuk nih misionaris nih kan, kenalin HKBP apa ya kan. Kalau di daerah Barus tuh, daerah Karo, Islam, Muslimnya masuk, bikin bangun masjid, bangun Karena tempat belum ibadah. ada kan Islam dulu. Nah kalau Belum sebelum masuk. itu masih begitu, masih malim keluarga agama malim kalau di sana, tapi diakuin. Tapi dia bakar Sebatas sama kemenyan juga nggak? pasti bakar. Kan? Jadi begitu mau ibadah dia bakar dulu. Baru ibadah diginin air pakai jeruk purut. Baru ibadah berdoa. Itu nggak ada kalau kita ini ya dengan ajaran agama, mau Kristen kan mau Islam kan itu berbeda jauh. Tujuannya mungkin sama, tapi Cuman kita pemahamannya nggak tahu berbeda. dia satu, Tuhannya satu nggak? Kalau kita kan satu, Ya, kalau dia kan kita nggak tahu. asal mula manusia yang disebutnya, itulah dianggap Tuhan. Kalau Mesir kan patung babi, patung sapi. Oh, patung, ya. Kalau ini enggak ada patung, jadi pohon-pohonan, apa daun-daun gitu, apa ke situ. Jadi siapa yang mereka kenal sesepuh yang paling tua, itulah yang dianggap Persembahan dia. menggantikan Tuhan gitu. Ininya medianya ke situ, baru ke atas gitu. Tapi sampai Ntar terserah sekarang, nenek moyangnya deh doanya samperin ke Allah gitu. Sama aja berarti. tapi kan dia gimana ya, ke manusia, bukan langsung ke Tuhan. Kalau kita kan langsung ke Tuhan, itu hanya media kan, ajaran-ajaran mereka yang kalau di kita. Toraja mayatnya walaupun tulang masih ada dagingnya, Pak pakai apa ditaruh, ntar dia mintanya. Iya, medianya itu. Kalau kita kan lain, kayak kita Kristen nih. Misalnya contohnya Yesus atau Nabi Isa, kita kan ngikutin perilaku dia, Iya, apa yang diajarkan, apa yang ini. Kalau yang kita sembah itu tetap yang di atas kan gitu. Iya. Nah kalau dia enggak, itu fokus itu ke situ. Nah itu yang melanjutkan ke atas itu. Padahal itu udah almarhum, udah apa kan? Iya, karena bentuknya kita nggak tahu, Allah itu gaib, makanya Ya. memang aneh. Makanya nggak baik itu ada. Nah, kenapa gue ke hutan banyak yang niatan jelek udah pasti lah. Gue naik ke Nopi kesurupan. Kan gue nggak tahu baca hati orang ya. Kalau gue kan mau ngeliat keindahan nih, gue nganterin dulu deh. Sekalian gue mau cuti 2-3 hari ini gue anterin mau ke sono ketemu lo. Gue selalu berdua, nggak pernah banyak orang. Karena gue nggak bawa tenda, jadi gue tidur di pos, nggak berat jadinya, gue bawa ransel aja. Nah ternyata gue taunya itu pas musim kering, dia kan ngelopak tuh keluar getahnya. Nah itu kan nguap paling nggak. Nah dia makanan dia. Orang tanaman di situ nggak ada yang bercocok, yang makan Dia nggak boleh hewan. bersih, nggak boleh bersih, harus liar, harus bener-bener liar. Hewan yang makan kan, Dia nggak boleh bersih. bersihnya dari alam lah. Ya. Kenapa banyak yang kemasukan di situ, banyak disesatin, jadi niatan dia jahat. Coba kalau bayang nggak ada, gue nggak pernah ketemu naik dari SMA. Gue naik rame-rame kayak naik berlima kayak. Ya ada kecapean terus kita halusinasi kesesat, ada. Cuman kan kita karena nggak bawa makanan. Nah kalau capek kita berhenti lah. Tuh makanya gue yakin ada gitu. Dan di YouTube tahu-tahu ada pesantren. Pesantren kan nggak boleh di tempat yang ramai. Bikin baru lah. Buka lahan dulu, bikin bangunan kan. Ya niatan
niatannya baik apa apa, tapi ada suatu hari yang ngajar jadinya. Ini nggak tahu benar atau enggak ya, gue harus literasi lagi. Dia ngajar jin yang mau belajar, yang mau masuk Islam. Nah dia ngajar tapi nggak ada. Bangun tuh santrinya malam-malam, ngajar apa? Siapa ya, kata kosong ya kan. Kita bingung, kita makan rokok. Jadi kalau dibilang gila boleh jadi ya kan? Iya, kalau dibilang gila boleh jadi kan? Maksudnya ya, orang ngelihat dia, oh ini ngajar nggak ada. Tapi kan dia normal. Iya, jadi akhirnya kan Karena mungkin ilmunya udah tinggi kan, yang bisa ngeliat aja orang beda. Gue ke hutan-hutan kemana nggak pernah nemuin. Kalau iyalah ya kan, ini iyalah namanya ada, kita percaya. Di dapur kok biasa. Bahwa ada yang gaib kan, kita percaya bahwa ada yang gaib. Yang penting kan dia nggak ganggu. Paling sering itu dari dapur kamar mandi tuh, set. Dapur kamar mandi, set. Kalau gue ngontak di Abu, gue sendiri juga kan di atas. Druk, nggak ada apa-apaan, Druk. Diam aja. Ya gue matiin lampu lah, gue kan biasa kalau gue nggak pakai gue matiin. Makanya dia kalau mau terang takut. Terang ada nih, nggak ada pasti dia gelap. Tapi itu yang jahat. Yang baik mah nggak bakalan ganggu. Nah kemungkinan ada benernya juga. Kayak kita ngerokok, ngopi, dibuka uapnya, orang masak di rumah nih, dia kan ngambil aromanya makan. Panas, kita nungguin kan, secara nggak langsung nungguin adem. Aromanya ke dia lebih sehat dia lah. Dan itu aromanya lebih sehat dia, kita juga sehat. Ya itu kalau menurut gua ya, kan beda-beda orang. Ada yang skeptis kan, apaan lu, gua nggak percaya. Sedangkan di gue percaya sama yang gaib, memang ada malaikat, Allah kan gaib. Kayak gue nih ya, maksudnya gue pengen lah nikah lah ya. Tapi kan ya keadaan sendiri aja, bayar kos makan atau utang-utang di ono di sana, walaupun ketutup. Nah, percayanya sama Allah kenapa? Gue lagi sakit. Gue minta sama Allah, kalau gue pribadi nih. Tapi nggak mungkin Allah ngasih malaikat kemarin itu, mungkin pasti melalui orang. Caranya Terserah dia caranya gimana. Nah itulah gunanya sholat atau doa. Kalau di gue doa boleh, yang penting jangan di kamar mandi, buat yang kotor, mau tidur kayak mau jalan kayak mau kerja, doa gitu apa. Datanglah tahu tiba-tiba lah gue makin percaya bahwa pertolongan dia ada. Nah kenapa gue ke gunung kadang-kadang beberapa tahun, gue cuma mau begini nih. Biasanya gue nggak sendiri, mam gue pengen ke gunung ini. Gue cuma mau nunjukin nih, itu tuh nggak ada apa-apanya. Kecil, tuh lihat tuh, secara alam tuh yang bikin lautan, gunung, indahnya udah nggak terjam, apalagi yang jarang dinaikin ya. Udah gitu habis musim hujan segala macam trek nggak bisa baca, udah alam banget kan. Nah itulah kita kecil nggak ada apa-apanya. Makanya kita harus istilahnya apa, berdoa sama dia lah, bersyukur lah, entah caranya gimana, ibadahnya masing-masing ya kan. Indonesia udah pada pinter-pinter lah, ada Kristen ada Hindu yang disetujuin. Coba misalnya agama satanik yang makan darah ya nggak boleh karena brutal kan. Kalau lo kan di gereja bersih, gue di masjid bersih, bisa sholat di rumah, gue bisa sholat di rumah. Oh, gue nggak sholat di, mam lu nggak sholat di rumah? Ya nggak boleh, nggak bisa. Belum tentu. Karena kan bisa di rumah, ya kan. Makanya gue, kenapa ini gunung? Gue kemarin-kemarin mah bawa minuman gue, sholat, cuma pengen ngerasain dong, enak kasih. Nggak bisa khusyuk juga tetap karena buru-buru. Cuman mau ngeliatin aja sama yang baru-baru apa yang gue nih, kita nggak ada apa-apanya gitu, tetap harus ingat setiap saat mau sakit yang kerja. Kalau di lo ada berapa persen ya? Kalau gue kan 2,5% buat orang yang nggak punya gitu. Lo kan ada persenan do di sama, hampir sama, pokoknya secara garis besar hampir sama. Cuma beda cara sholatnya doang. Itu kan secara gaib loh. Gua yang kerja ngapain ngasih orang?
Nah kita ngasih sebenarnya nggak langsung kita masak ngasih kayak gini yang baik. Kalau gini aja urusan Allah memang ada orang baik, ada orang jahat juga yang ketahuan di dunia kan. Biarin aja nanti Allah yang balas. Kalau orangnya kuat, kalau nggak kuat ya jadi berantem.